kan bintang tamunya tuh kan di blur ya. Nggak ada yang tahu. Iya kan? Iya, hitam. Iya, Siluet kan. Set. Harusnya kan surprise kan? Surprise. Iya. Dia-upload sendiri di TikTok dia. Anak ngentot. Dia-upload sendiri di TikTok dia. Ya emang gitu, tapi ya itulah dia. Karena dia begitu, jadinya seperti sukses sekarang dengan legacy yang dia punya. So legacy. Belum, sabar disebut dulu, Mas. Dipanggil dulu. Gitu Panggil dulu dong. Oh shit. Suara suara duluan sih. Ya harus di present dulu dong monyet. Ya udah, nggak usah lama ya. Dipanggil ini Acil kedua ya, Acil pertama. Hasil pertama ini. Ini Acil pertama ya. Ladies and gentlemen, CEO atau owner dari Beyond Combat. Joshua Marcella. Me gusta tomar mis copas, ha sido mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Lu kenapa kejam ke gua kontol? Dia doang. Ya! Basah anak Anda. Sofa baru dicuci. Sofa baru dicuci. Ayo kita ngepel. Energinya sangat-sangat sama ya sama kita ya. Ini kok kamera banyak banget ya? Hah? Iya. Ya! Iya! Ya silakan siapa yang bisa samain energinya silakan. Makasih ya bang. Botak. Duduk. Siap, sehat. Alhamdulillah. Iya! Nah, samain deh. Entar. Kok dia lemes sih? Siapa? Ini. Kenapa Hah? Kenapa dia? Apaan? Enggak ada gua maraton karena alkohol. Banyak ngomong sama Selos nih, ntar. Beyond Combat diundang gua komentator tapi nggak pernah diundang lagi. Enggak, ini siapa? Kenapa dia di sini? Enggak, siapa yang mengizinkan dia di sini sih? Siapa sih? Dia datang, minum ngoceh dari siang. Hilang, sales datang dia masuk. Nggak ada, gua diselimut coy ngentot. Nggak ada, udah ngobrol. Ada dua orang gila. Gua sebelah ikut deh. Aduh, sorry. Tapi keren banget lu menurut gua. Apanya? Marathon season 3. Boleh? Ya boleh, masa nggak boleh? Kan ini acara lu pada ya. Tapi kan gitu kan kita menghargai bintang tamu. Siapa yang bintang tamu bikin lu nggak nge-vape sama ngerokok? Andrew, baby Andrew. Kaisora? Di SW kita itu nggak? Oh iya enggak juga. Keren ya. Lu berarti menghargai tamu banget ya. Iya. Tapi banyak orang yang nggak ngehargain gua. Oh. Sono lagi ya. Contohnya? Ini nggak bisa disapu. Oh gitu. Nggak bisa disapu ya. Jangan ya. Udah live ya? Udah. Live. Gue lupa ini lu. Gue lupa ini Selos. Ayo dong. Gue lupa ini Selos. Sorry. Ya udah. Nggak standar lah. Congratulations udah punya baby. Yeay! Selamat. Namanya? Namanya Ilya Graceo Mulyardo. Artinya? Ilya itu kayak Elia, Nabi Elia. oke. Elia, oke. Elia. Artinya my God is Yahweh. Kalau Graceo itu grace kan artinya berkat. Berkat. Ditambahin CEO. Graceo. Berkat menjadi pemimpin gitu. Kayak Bretisan gitu. Anak berani. Graceo. Kenapa harus kayak gitu? Grace. Dion. Calon CEO. Ya berkat menjadi pemimpin gitu. Mas. Mulyardo. Ini Kang Bakmi, tolong nih Kang Bakmi nih nyanyi. Diam kontol gua udah gilong di sini nih. Terus. Mulyardo tuh nama gue typo sebenarnya. Nama gue Joshua Marcelos Mulyardo. Mestinya tuh Murialdo.
Murial. Harusnya. Iya, nama Santo gitu. Oke. Terus jadi Mulyardo. Nah, gue pikir kalau gue mau jadi konglomerat harus ada nama konglomeratnya. Oh, nama belakang. Iya, Mulyardo gitu. Ya, apa Halim? Mulia. Iya, Mulyardo Mulia. ini. Iya, Iya. mikirnya gitu. Udah. Udah kan hanya nama doang. Pilihan. Ya, thank you udah datang ya. Enggak, Kita foto bareng. Udah cepetan. Kocak-acak nih. Tapi ini tuh setupnya keren banget nih sama orang di sini. Kru total Heeh. 25 lah ada gitu kira-kira. 25. 25 sampai Atap Panda gocap. Mana sekarang ada. Apa enggak kalau yang Panda hitung 20 orang memang. Karena yang dia 17 nih. Dia sendiri udah gede deh. Oh iya. enggak kalau rolling yang rollingan ya kalau di tengah rollingan adalah Total. Gocap. Cuma kalau yang in charge paling 23. 23 ya in charge. 23. 23 tuh ngapain aja ya? Makan, gabut, Ngopi. kerjanya nggak bener. Nah, kalau gabut ngapain digaji? Cat aja. Itu bentar lagi. Tapi kalau nggak ada 23 orang itu jalan ini. Bentar dulu nih. Jalan. Enggak. Enggak ya, enggak jalan. Enggak. Jalannya 1, 2, 3. Tuh udah sakit hati kan? Lu lihat, udah geremet-geremet giginya. Enggak, emang begitu dia, emang begitu. Kenapa? Camu. Emang camu. Si Mase lu, Mase. Gila lu. Gue nggak nyangka sih tapi ini kalian jadi gue maraton episode 1 lu. Iya. Satu sih. Tapi lu tau nggak kenapa maraton sukses? Karena episode 1 season 1 kita berdoa. Yang waktu itu kita doa. Iya. Karena kita berdoa. Kita berdoa, kita tumbah Quran ke lu. Bisa menjadi pemimpin yang baik. Semoga bisa jadi berkat bagi banyak orang. Karyanya bisa diterima banyak orang, melimpah. Ada nih pasti ada nge-clip. Oh iya. Ini kan tubang tangan lu. Iya. Iya kan? Benar ada gua enggak ada waktu itu. Masih di rumah lu itu. Iya. Nanti berarti tutupnya harus pakai doa juga. Tapi season 2 dia enggak datang tapi ya enggak ada ya. Nggak diundang. Kan Sibuk pion. dia marah tuh. Kita lagi sibuk. Pion. Bukan nggak diundang, gua save the best for the last. Oh, bukan hari terakhir. Hah? Gua diundang. Tapi jujur, Hari terakhir lu ada plan mau ditutup kayak apa nih season 3? Ya nggak boleh tahu. Tapi ada plannya. Udah. Plannya dari ini. Keren, pasti keren. Gila. Pecah. Pasti keren. Lu pasti bawain lagu gitu kan. I was flying high in a small cage. Lu kesini. Enggak lu kesini bawa apa? She's the one. Yes, it is. Karena jangan langsung ke gua lah. Kita selengkapin dulu itu lagu sampai selesai. Udah, lu bawa apa? Bentar, lu bawa apa sih? Kan lo itu request kita katanya mau sparring. Udah bego. Terus gua tadi udah bikin TikTok, udah ada yang anjing. Aman buat apa? Udah aman lah. Belum buat apa? Tapi emang gua nggak tahu kalau tamu maraton itu rahasia. Yuka versus Jot, Arab versus Brevi, Aloy versus Ibot. Itu stop komen. Gak usah dilawan-lawanin gitu. Lu waktu itu mau begitu. Lawan apa boxing? Lu tau gak gue mau kesini podcast ya? Lu tau gak sebenarnya gue mau kesini? Kenapa? Gak jawab, ntar aja di podcast. Pas jawab, gue sebenarnya mau tinju gitu. Iya. Lu kalau dia tinju mau lawan siapa menurut lu? Dianya. Muka lu tahu gitu. Kalau masuk. Kenapa di dalam lagi gitu? Menurut lu? Aduh, enggak tahu gua harus tanya dia aja. Gak ada. Harusnya sepadan. Yang sepadan menurut lu siapa? Lu sakit ya? Buku juga. Gak usah sebut nama, gak usah sebut nama. Gak usah sebut nama. Kena champagne ini. Harus tua. Harus sepadan. Lu sama Densu tuan mana sih? Ya Densu dong. Oh iya. Beda berapa tahun sih? 70. Enggak, Bus. Masa beda 70 tahun? Emang dia ini Masih baca sih. kaki kura-kura. Gila, tapi ini gede banget gila ya. Si TP mana ya? Enggak, tapi emang Sorry kok. sorry kok tuh apa? Oh lagi sorry kok. Pijit-pijit. pijit. Massage. Ih, enak banget mas. Tadi gua massage juga. Ih, gua kangen banget tau sama Bang Niko. Lu nginep di kamar dia lu. Iya loh. Ih, gua nginep di kamar lu. Kamar gua lu. Pagi-pagi gua diomelin Aloy. Lu kan ini. Oh di mobil ya? Oh, di mobil. Lu kan itu bersediri ya itu. Bersediri ya? Maksudnya?
nangis. Iya ya, lagi ngapain tuh gue ya? Udahlah. Masih bisa nggak buat? Tapi keren banget sih. Iya. Shocknya nggak tahu. Kagak, Gitu ya. kagak. Oke, thank you. Gue juga gak mau. Nah. Tadi kasih lihat project. Nih project 3 miliar. Nggak mau ya. Mau lu project 3 miliar? Nggak nolak. Gak nolak. Kita mah ambil ya. Tapi Dua aja kita ambil ya. dua. Satu dah, satu. Oke, satu. Ya, tapi gue setiap ketemu Saros tuh sebenarnya ini bullshit lah ya. Terserah mau bilang bullshit apa segala, cuma gue penasaran banget. Kok lu umur segini ya, anjing bisa bikin Beyond segini gitu tuh gimana ya? Pertanyaan serius lagi. Beneran anjing gue tuh, Gitu ya. gue nggak sanggup anjing. Gue di kepala gue sendiri gue kayak gue nggak bisa deh. Itu tuh kegedean anjing. Otaknya dari mana sih? Otak Iya, dari gede kayak banget, anjing. Dana White coy, Dana White. Iya. Karena Salos itu literally disamain sama Dana White. Ya. Seperti orang Dana UFC. White, Gimana ya? Serius, Cok. Gue Dana tuh White, gue tuh iya. sekagum itu sama Iya, bener. lu dan Otak bisnisnya gila. Beyond. Gue how on earth. Gue selalu bahas sama Cynthia. Kok orang bisa ya sih? Pinter deh. Tapi Maksud tuh, umur ya, umur. Aduh, kok bisa gitu? Kok ini hebat. jadi lu nanya kunci sukses ya? Ya. Beyond. Beyond. Selain Kenapa lu passion mau ya, Beyond? Kenapa? karena harus passion kan? Iya. Ini jawaban serius ya, di situ jawaban bercanda ya. Kalau serius tuh orang selalu bilang, lu tuh sukses karena lu ganteng, lu sukses tuh karena lu pinter gitu. Lu sukses tuh sebenarnya kuncinya Tuhan gitu. Dan Tuhan Yesus. Ayo kita tumpang tangan lagi. Tapi beneran, nih gue cerita Beyond 1. Gue cerita Beyond 1. Komentatornya gua tuh. Komentatornya WS sama Dia marah, sama dia marah Mesa. karena komentatornya mabuk katanya. Tapi Komentatornya WS ya? jujuran itu gua bener-bener kan bertiga. Tapi itu komentator gak ada yang bener sih. Andika sama Mesa pernah lo one part lo, ngerti lo. Tapi Ya, kenapa ya nggak? Ini ada yang dikoreksi gak? Coba. jadi gini janjian, dua-duanya ridersnya minuman. Yang satu minta whisky, yang satu minta amer. Segitu. Tapi 8 botol. Siapa umur? Ya kan? Kata gua gelonggongan nih, ya kan? Nah, baru match pertama. Jadi kita nggak ada yang nyangka bahwa streamnya tuh bakal sebanyak itulah. Masa sih? Pas pertama kali Beyond stream, Beyond 1 Lu mana? gak nyangka? Jadi gua Pertama banget soalnya. Pertama banget. Dulu Pilot tuh project. gua kalau sportainment ya, ini kita ngomongin sportainment kan ada Vindes, Ah, pasti. ya kan? Vindes ya. tuh paling gede tuh Sport waktu itu. ya. Biar ke Dia main bulu tangkis kan, sama dulunya. Ya. bulu tangkis 300-an berapa ribu gitu. Jadi gua waktu itu bilang dalam hati gua targetnya pas lagi Lanjut. main match Paris lawan KJ, gue target gue picking di 300.000 tuh udah gak apa-apa deh gitu. Karena waktu itu gue tuh satu gue bikin hari Kamis. Terus abis itu Timnas Day. Indonesia lawan Palestina. Oh, ada tanding bola juga hari itu. Tanding bola, terus peresmian Jokowi dateng lah waktu itu. Jokowi masih presiden tuh. Datang meresmikan satu stadion gitu. Jadi gue pikir gue nggak ini. Karena pasti kebagi dua dan gratis juga waktu itu Timnas Day. Terus gue pikir ini main match 300.000 lah gitu. Terus gue bawa doa dong, terus gue pikir Tuhan mau kasih apa, Tuhan kasih lah gitu. Baru mulai stream nih, countdown, 375.000. Belum masuk fighter gue. Itu masih gue, WS sama Bang M. 370.000 kata gue. Dia kayak dapat kayak punya kredit gitu. Nah, dia pertama. yang anjingnya sebenarnya pada waktu itu sebelum stream semua nih Bang WS sama M bilang gini, kalau fighternya jelek gue bacot-bacotin anjing, pasti nggak jelas nih 370.000, diem semua anjing, bingung mau ngomong apa, ya dia memukul. Ya lumayan ya, Teknikal, langsung teknikal. gitu. Terus tiba-tiba masuk kan waktu itu cuma 5 match gue ingat. Cuma 5 match. Match ketiga tuh udah 670.000. Oke. 670.000 streamnya. Itu gila banget. Terus gue, wah itu gue
komentator gue cuma 670.000 orang di rumah menonton saudara-saudara gitu-gitu. Terus tiba-tiba sebelum walk in main match, selesai match terakhir tuh main match 600 picking di 700. Mereka selesai fight, gue pikir ngedip dong. 900.000. Gokil. Bion 1 tuh ya? Iya, 900.000. Tapi kontroversi gak itu matchnya? Enggak lah. Kan? Enggak. Aman kan? Aman itu. Terus Gila. Paris masuk, terus KJ masuk. Ronde pertama doang tuh. 1,1 terus 1,2. Set. Anjing itu gila banget tuh. Terus dari situ gue bilang ini nggak mungkin hasil kerja keras gue, ini Tuhan punya angka. Gue bilang gitu. Dan kan seminggu setelah itu kan masa-masanya orang bersombong diri dong. Ya. Screenshot, live stream, terus ya gitu-gitulah. Ya, average duration berapa? Iya, average duration Pick berapa comment apa gitu-gitu. ya. Nah di situ tuh gue nggak bisa karena momen itu tuh gue nggak boleh main sosial media adalah. Oke. Pokoknya gue di karantina gue nggak boleh main sosial media. Terus udah gitu live stream gue di copyrightin. Oke. Terus di copyrightin yang buat streamnya itu harus diturunin dulu. Nah di situ gue mikir, oh ini emang bener-bener Tuhan yang kasih ini angka dan gue sama sekali nggak boleh ngeklaim itu. Oke. Dalam waktu 3 minggu tuh gue bawa seperangkat alat tinju sama meja pijit buat ala yang kecetit. Tahu lu. Gitu. Ya nanti guys gelut gitu. Ini gelut ini. Iya. Ayo lah, boleh lah, seru lah. Nah, Niko belajar tuh. ngobrol dulu baru masuk. Ngobrol dulu. Viewer 300.000 kita adu Aloy lawan Reza Arab perebutan tahta Maruto. Siapakah King AAA? Real King, real Apakah King. AAA antek-antek Arab atau AA antek-antek Aloy? Seperti yang gue bilang langsung gua udah ngalah gua. Pukul bang. Tapi kita semua sayang Yeja Ayam. Sayang. Menurut lo orang kenapa Bion? Balik lagi, kenapa Bion bisa semeledak itu? Kalau menurut gue ya, karena dia loud banget. Apa sih? Ekspresif, loud di sosial media. Dia bangga sama acaranya. Dia orang merasa dan melihat kalau dia merasa memiliki acara itu gitu. Makanya bisa semeledak itu gitu. Dan terus kan selama lu biar kan ada beberapa misalnya kayak ada kesalahan yang lu lakukan terus lu membuat evaluasi dan koreksi di situ kan. Itu yang juga bikin orang juga oke walaupun ini acara baru tapi oke lu mau evaluasi, lu mau jadi lebih baik lagi dan mungkin pada saat itu kan juga jenis tontonan seperti Bion itu kan nggak banyak gitu loh. Dan itu kan juga kayak seru lah namanya pukul-pukulan orang pengen nonton, pengen lihat gitu dan dikemas dengan baik aja. Kenapa lo nggak buatnya kayak MMA atau kenapa harus boxing doang? MMA gue capture One Pride MMA. Gue loyal. gak mau overlapping sama sekali. sama Jadi One memang Pride. gue udah tahu itu ranahnya One Pride lah. Terus apa ya? Tapi kalau dibilang karena kepemilikan dan lain-lain, menurut gue masih banyak star power yang menurut gue lebih pantas dapat angka itu. Enggak. Iya. Lu cok. Masih ada Deddy Corbuzier, dia masih bisa lanjutin. Tapi dia nggak buat. Kenapa lu nggak buat? Hah? Kan itu ranah lu berarti. Kayak bisa lu buat sebelum dia orang buat. Kayak ada chance-nya gitu loh untuk buat. Mereka kan runs bikin. Superstar. Tapi maksud gue, menurut gue itu mestinya angkanya mereka karena kan mereka udah Menurut well established. Itu kan POV lu. POV lu tapi enggak dari gua mah. Lu Joe. Iyalah. Beda dong. Bion mah udah di internasional bro, di Indonesia lah. Bion Maksudnya Combat lu bro. apa yang lu lihat kan beda sama apa yang Iya, orang-orang lihat. lihat. dong. Kalau menurut gua ya, dari semua judul-judul kita nonton acara combat sport, Sales tuh Bion tuh paling berhasil untuk diam dulu kalau gua hajar lo ya. Sales tuh paling berhasil untuk ngebikin orang tuh jadi mau peduli sama fighternya gitu. Betul. Di brandingnya itu menurut gue bagus banget gitu. Itu juga. Ya walaupun bukan nama-nama selebgram, influencer gitu emang beneran fighter, tapi di brandingnya itu beneran
sebagus itu sampai orang tuh mau peduli sama fight-nya gitu. Tapi gue itu nggak branding. Salah kalau orang bilang gue branding. Kalau branding kan gue pilihin brandnya. Lu gini ya, lu gitu ya gitu. Maksudnya kata branding ya. Kalau gue ngerasanya gue tuh mengamplify. Karena everybody is unique menurut gue. Jadi sebenarnya banyak fighter-fighter yang menurut gue bukan tipe orang yang orang sukain gitu loh. Misal contoh ya, buat gue apa yang Marapto lakukan ini adalah amplifying kalian semua punya personality. Aloy dari dulu udah begitu. Dari dulu. Iya, Bang Niko dari dulu udah begitu, gue kenal. Bangsat. Bang Gir dari dulu begini, emang full Iya. service. Bener. Ini orang-orang yang gue kenal sebelumnya ya. Jadi buat gue tugas gue tuh amplifying sebenarnya. Mereka tuh punya pesonanya mereka sendiri. Either yang mereka drill, either yang mereka unlock setelah fight. Tapi platform gue rasa Tuhan bikin itu jadi platform yang tepat. Gitu. Jadi menurut gue, karena gimana ya, gue nggak ngerasa gue try hard ke arah sana. Sorry gue nanya, Gua- Bion ini gue tanya kayak bawanya ke ranah boxing doang atau bakal masuk Ya. masih Make sense. yang beda? Make sense. Kan sekarang kan gue ada boxing dan kick striking kan. Ya. Kick striking ini kan rules yang gue bikin sendiri. Kalau gue pribadi sekarang gue lagi meng-establishing si kick striking ini supaya What the hell is kick Striking. jadi kan Apa itu? jadi gini, contohnya ya, dulu tuh belum ada namanya MMA. Sebelum UFC ngadu-ngaduin orang karate sama orang jiu-jitsu, orang judo sama orang boxing gitu-gitu. Jadi dulu bahkan belum ada namanya. Sampai akhirnya ada Pride FC di Jepang yang bikin rule setnya itu lebih jelas lah. Pride FC namanya. Terus UFC dulu dibilangnya tuh human cockfighting. Human cock. Iya, jadi kayak sabung ayam orang, sabung orang, human cockfighting. Itu turnamen coy. Kayak Street Iya, Fighter gitu satu lah. hari. Itu lu tanding sama berapa orang, bukan kayak sekali fight Di selesai. satu hari yang sama langsung kelar gitu. Tanding turnamen. Yang kalah Oh, ngentot. harus nyerah atau KO. Harus nyerah atau Nggak ada pilihan. Nah, jadi waktu itu tuh sempat ada problemnya, mereka aturannya tuh udah sampai anjir, ini fight-nya ada yang satu ronde. Kan itu berarti satu ronde doang. Sampai 9 menit, Iya, 10 menit bener-bener. orang bosen. Akhirnya diregulate sama Dana White itu dia pergi ke temennya yang punya kasino namanya Fertitta Brothers. Oh, yang Dia kemudian. dia nonton UFC juga lah. Dibeli terus dia urus ke Nevada Athletic Commission. Dia bikin ruset MMA yang versi Amerika. Terus apa namanya, the star is aligning lah buat gue ya gitu ya. Pride FC itu di run sama mafia di Jepang, Yakuza. Nah, Ini sorry. Ini valid. valid. Jadi kalau mau dicari di Wikipedia apa di ChatGPT, Google mana kayak gitu. iya. Faktanya. Jadi Pride FC di run sama Yakuza disuruh tutup sama pemerintah Jepang. Akhirnya dijual ke UFC, dibeli sama Fertitta Brothers. Itu pun belum cuan tuh. Gitu. Jadi pemain-pemain Pride FC semua pindah ke UFC. UFC jadi satu-satunya tempat Badan. orang nonton lah. Sarana. Iya. Sorry Los, gue nanya nih. Liga yang paling established. Gue nanya, lu sebagai promotor, tapi kenapa lu tanding juga di situ? Apa pembuktian diri lu? Jujur, mestinya Beyond 2 itu mestinya Randy KJ Oke. main fight-nya. Oke, Kickboxing. Randy sama KJ ya. Iya, mestinya. Akhirnya itu terjadi di Beyond 3 ya? Akhirnya terjadi Beyond 3. Terus udah nggak ada main fight, Erlangs nantang gua, terus gua pikir ya udahlah gitu. Terus menurut gua kalau misalkan gua fight setelah itu juga kayaknya udah nggak bisa seiring berjalannya makin gede. Tuh. Jadi gue bilang ini kalau memang gue jadi fight, ya udah ini biar jadi fight gue lah, Erlang dah gitu. Tapi lu mau ada fight lagi gak? Atau enggak? Udah Nggak cukup bisa di situ sih. aja? Nggak bisa dan udah nggak direstuin juga gue. Oh, oke. Gitu. Fokus udah bukan sebagai fighter. Iya. Promotor aja lah. Ada promotor. Karena nggak gampang. Tahun ini gue 6 acara. 3 matches, 3 showbiz itu. Tapi gue kudos ya nih buat semua tim-tim gue yang nonton. Buat gue tim gue oke sih, kacau. Karena badainya di luar tuh luar biasa banget. Gue bersyukur pun ada perpecahan itu tidak terjadi di tim gue gitu. Kalau tim gue, karena tim gue bener-bener tim kecil, isinya tuh 34 orang. Itu tuh bener-bener satu orang satu sektor sendiri gitu. Jadi kalau ditanya How you run it? gua Iya. How you lead it? Kayak ada nggak
ruginya di kayak lu buka pertama kali kan buka gede banget tuh. Bion 1. Iya, Bion 1 tuh. 800 juta. Nah, itu balik modal enggak atau enggak tuh? Balik modalnya Bion 3. Oh, berarti itu masih Bion 2 gue untung. 6 juta. Oke. Iya. Yang lu pakai masak kan? Untung tapi 6 juta. Untung apa? Terus evaluasi beli kue basah habis. Iya juga. 6 juta. Beli kue basah habis. Iya 6 juta habis Gitu. 6 juta. Terus ya udah di Bion 3 tuh gue pay per view pertama kali di Asia tuh. Gitu. Jepang ada Jepang sih. Jepang udah duluan cuman mereka tuh nggak jadiin main bisnis model lah karena di Jepang tuh arena gede-gede kan. Iya. Ada Ariake Arena, ada Tokyo Dome. Itu tuh yang nonton bisa sampai 50.000 orang. Jadi lu bayangin nih misalkan 142.000 nih. 42.000 nonton lu keliling. Anjir. Live gitu ya. Live gede banget. Nonton duduk. Gila sih. Jepang tuh menurut gue Jepang sama Thailand tuh whole different level lah. Mereka punya dunianya sendiri. Tapi lu jadi itu sebagai kiblat juga berarti kan? Referensi atau kayak ingin seperti itu pasti kan? Gue ya kalau dibilang pengennya, gue pengennya ya jadi internasional sih. Jadi one day misalkan gue pengen punya fighter Jepang. Gue bikin acara di Tokyo Dome. Oh itu impian, itu bukan impian. Udah masuk plan. Gamenya ke sana. Iya, tapi ini gue mulai dulu di Malaysia di di 25 Malaysia. April. Gue Oke. bikin di arena di Malaysia. Ini deg-degan juga gue, cuman untungnya diterima dengan baik banget sih. Tapi di Malaysianya sendiri ada gak acara seperti yang sejenis? Sekarang banyak. Menurut gue ada satu hal yang paling jenius di Malaysia. Ini WKBS Malaysia ya. KBS. KBS itu kemenporanya mereka. Oke. Jadi mereka itu buat promotor-promotor swasta disupport, dikasih Oke. sponsorship. Oke. Itu di luar sama misalkan kayak tourism Malaysia dan lain segala macam. Itu jadi sebelum Bion yang terdaftar itu tuh ini gua nggak ya ini for your information aja lah ya seberapa W-nya KBS. Sebelum Bion tuh ada 15 acara terdaftar. Yang seperti Bion kira-kira? Acara combat sport lah Combat sport, oke. dengan lini yang berbeda-beda. Terus setelah Bion kemarin ngerambah ke Malaysia dari Bion 4 gitu-gitu kan. Sekarang tercatat bulan apa nih sekarang? Maret. Dia dari Januari sampai Desember punya 80 event terdaftar yang disponsorin. 80 setahun. Anjing. Dari Kemenporanya berarti Iya. dari pemerintah gitu ya? Datang coy, Kemenpora datang coy ke Bion. Oh iya. Enggak ini yang Malaysia. Yang Malaysia, ya gue nggak tahu ya kalau misalkan mereka bisa datang ya gue respect banget lah. Oke. Nggak jadi. Dan lu salah satu dari Oh enggak, belum. Karena gue Oh. bukan orang Malaysia. Itu yang didukung tuh yang orang Malaysia asli. Oke. Gitu. Gua tamu, gua internasional. Swasta banget berarti ibaratnya ya. Iya, gue swasta. Gue Support juga di sono. gue disupport as in inilah administrasi lah. Karena kan gue sebagai pendatang harus jelas kan. Iya. Gue nggak Di- bikin. Itu apa bedanya? Tapi kerennya mereka welcome banget. Regulasi di Indonesia sama di Malaysia tuh bedanya apa tuh regulasinya? Regulasinya. Iya, kayak yang Kalau gue langsung ke negara. kementerian sih. Untuk bikin event ya Iya, maksudnya. bikin event. Kalau gue langsung ke kementerian sih. Tapi kayaknya di Indonesia semua udah lewat kementerian semua deh. Oh, pasti sih. Oke. Dan mereka support. Support. Welcome. Malaysia apa? Support. Iya Malaysia. Support penontonnya lebih gila lagi. Gue di Indonesia nih, tapi emang gue ganti tiketing platform juga sih. Jadi di tiketing platform gue dulu gue rekor itu sekali jual tiket 4.900 itu Jing. 27 detik ya? Fuck, 27 detik. 4.900 tiket. Belum. Di Malaysia gue buka 1 detik. Ini Anjing, Bion habis 7 tuh ini. ya? Bion 7 ini. 1 detik. Oke. Abis. What the fuck? Habis. baru buka? 1 detik. Dep, habis. Habis. Berapa tiket? 4.900. Oh enggak, kalau di Malaysia 3.800. Gokil, gokil. Mereka 3.800 salah satu bukan kekurangan ya, ini kan more to improve. Mereka kan tata kotanya masih bisa dibangun bangunan gede lagi kan. Buat gue Malaysia cuman kurang arena-arena yang selevel tenis indoor sih. Space, Oh, berarti oke. space ya. Ya, jadi dia itu punya yang segede Indonesia Arena namanya Axiata Arena. Terus turun namanya tuh Titi Wangsa. Itu kayak gor gitulah. Berarti kapasitasnya lebih kecil sebenarnya. Dia Gua nggak kayak ini- bukan kota tenis indoor kan space-nya bisa besar. Gue sewa tempat buat konferensi meja bundarnya di Malaysia, jadi nggak pernah ada acara sport. Namanya PWTC, Putra World Trade Center. Gitu. Terus soal kick striking tadi lo saya belum kelar tuh. Kick striking ini berarti lo bikin sendiri rules-nya. Iya. Asosiasinya gimana? Asosiasinya ada namanya UCC, Uni Combat Council.
Gitu tuh gue dibantu sama Kemenpora, Pak Dito. Gue waktu itu masih Pak Dito. Ini tapi diterusin juga sama Pak Erik, disupport terus juga. UCC ini gue founder, gue bukan ini operasional tapi gue di situ bikin rule set namanya kick striking. Jadi gini kan ada kickboxing, ada Muay Thai gitu-gitu kan. Nah, gue bikin rule set yang kayak MMA. Dulu MMA itu kan Kok bisa ya? sebenarnya ada rule set yang serupa, namanya Sanda. Itu dari Cina. Oke. Ada Russian Sambo. Tapi MMA dibikin itu buat gabungin semuanya tuh. Sama Ya. juga kick striking ini jadi ada kelebihan dan keterbatasan untuk masing-masing martial arts yang bikin mereka tuh harus ada sedikit adjusting dulu. Terus gue nanya, kenapa sekarang orang lebih cenderung kayak maunya ke boxing daripada kayak tarung kayak mixed martial arts? Kenapa orang lebih seringnya kayak maunya ke boxing gitu? Kalau menurut gua buat orang awam, boxing kan teorinya ya belajarnya 2 tangan. Udah 2 aja Entertain gitu. atau Nggak, kalau buat entertain terus kan yang di-push banget dulu YouTube boxing KSI Logan Paul, Jake Paul kan boxing. Kalau menurut gua lebih ke sana aja sih. Oh, oke. Gitu. Kalau MMA kan terlalu dalam Ya rusetnya. orang harus nontonnya ngantuk kayak Khabib lawan McGregor kayak anjing ngantuk banget coy. Orang nontonnya kayak peluk-pelukan gitu loh segala Nah, macam. besok nontonnya tidur siang dulu. Kan mau dikasihin. Ngantuk. Enggak lah, tapi kalau misalkan lu suka yang full striking, lu nonton kick striking itu seru banget. Oh, oke. Jadi sekarang tuh kan banyak yang nyebrang dari Muay Thai, nyebrang dari Taekwondo, nyebrang dari Wushu Sanda, nyebrang dari Russian Sambo apa? dari kickboxing. Itu tuh ke kick striking. Mereka bikin. Jadi kalau misalnya di kick striking itu kurang lebih ada rule set profesional kickboxing namanya K1. Oke, Wan tahu. Wah, gila Nah. tuh. Isinya gila-gila. Nah, jadi kurang lebih mirip. Lanjut. Isinya gila-gila terus. Kurang lebih mirip. Mirip. Tapi gue sekarang ada elbow. Oh, bisa elbow. Bisa elbow. Oke. Nih lu mau lihat gak? Udah Apa? ada. Coba. Sekarang tuh Dibilang bisa elbow Apa maksudnya gimana? nih, jadi misalkan kita cari ya, udah mulai ada the art of kick striking gitu-gitulah. Ini lu harus bikin aku sendiri berarti. Ya, seiring berjalannya waktu makin banyak yang jago buat makin banyak yang tahu mau maininnya gimana lah. Nih, fighter Malaysia nih, Umar Almaty namanya. Gitu. Jadi mereka tuh cari caranya gimana caranya bisa memaksimalkan Rules yang ada. Ya, rules yang ada. Mereka nyesuain. Tapi menurut lu Los, sekarang kan lu jadi penangannya. Kayak lu di jalan nih, yang paling efektif itu apa Los? Yang menurut lu kayak yang paling efektif di jalan kalau ketemu sama orang jahat gitu? tinju. Nah, Tetap tinju. tinju. Oh mau lihat nih. Cari aja kick striking Apa guys di namanya? TikTok. Update Umar apa? tinju. Cari sendiri aja, cari sendiri. Umar kick striking. Umar kick striking. Nah, Umar. Ada juga aja. banyak. Ini memang begini-ginian nih ranahnya WS Gary. Makanya gue banyak nanya sama Selos sebenarnya. Iya, Gue suka nonton doang. Iya. nonton. Jangan berkelahi di jalan, intinya itu. Ujungnya backingan siapa? Intinya itu. Jangan berantem. Bener gak? Bener. Jangan berantem di jalan gak sih? Yang bener jangan berantem di Iya. jalan. Karena lu belakangnya siapa? Berarti Gue emang suka fighter. Bener. Gue suka nonton. Jadi Kayak belakang lu siapa nggak tahu, Cok. Itu real. Iya, Berap udah nggak bisa ngomong. Gue yang ngomong dah. Gak belakangnya siapa kalau lu nggak tahu. Jangan berantem di lagi jalan. ngomonginnya ranah. Jangan berantem di Ini jalan. lagi ngomonginnya boxing. Bener, tapi kok beneran jalan Ger? Jangan lah. Iya, bener gak ada yang suruh berantem di jalan. Iyalah. tapi gue setuju sama lu. Top. Bener gak sih? Bener, jangan Bener berantem lah. di jalan. Titik. Iya, lu Ini bisa nggak hari ini penting. selamat, besoknya lu nggak tahu selamat Iya, gimana. bener. Berantem Jangan berantem di jalan. Iyalah. Jangan berantem di jalan ya. Selamat jalan. mah bebek selamat. Bebek. Haji Slamet beda. Selamat Iya. Haji Slamet itu. Siapa Haji? Real. Real. Bagus nih Lu pertanyaan. hari ini bisa selamat, besoknya bisa nggak selamat. Ya, nggak tahu. iya bener. Berarti lu Iya kan? berarti Iya. kick striking ini adalah Kopi.
lu yang bikin, ada asosiasinya di Indonesia, Ada. terus bekerja sama dengan Kemenpora di Indonesia, Pak Dito, Iya. untuk membuat asosiasinya dan rules-nya. Iya. Berarti ini bisa dibilang olahraga baru sebenarnya. Olahraga baru ini olahraga profesional. Jadi Cuman ibaratnya mungkin turunan dari boxing, Kickboxing, ya. intinya gini kan penyesuaian gitu ya. orang ini kan jadi gini, di dunia ini kan liga besar tuh nggak banyak kan. Betul. Jadi kalau misalkan gua mau mainin juara dari liga dunia kickboxing mana, Oke. tapi gua mainin di rule set Muay Thai misalkan, Oke. berat lah pasti kalau lawan Muay Thai pasti kalah. Karena lawannya Muay Thai. Iya, Sampai tapi sekarang misalkan aja gue nggak tahu loh bedanya Muay Thai sama kickboxing. Muay Thai beda. Beberapa beda. aturannya beda. Muay Thai itu ada clinching, Elbow, Cok. Muay Thai ada elbow. ada elbow dan ada clinching. Muay Thai ada elbow. Ada elbow. Kalau kickboxing pure nggak ada Ya, peluk-pelukan, full. nggak ada apa, nggak ada Peluk-pelukannya boleh sekali buat knee aja. elbow. Oh. Tapi harus langsung lepas. Oh ini nggak boleh nih. Iya, bahasanya tuh resting clinch, no resting clinch. Jadi kalau dia gini buat istirahat nggak boleh tuh. Oh. Gitu. Menurut gue kayak sama tuh ya kickboxing sama Muay Tapi Thai. sama-sama pakai kaki tangan. Iya. Tapi kickboxing tuh pace-nya lebih tinggi. Kalau kick striking ini ngikutin pace-nya kickboxing, tapi senjatanya sama Muay Thai sama. Oh paham. Iya. Yang dilarang apa elbow-nya? Elbow 12-6 doang dari atas Oh, ke iya, bawah. iya. Nah, gitu kayak John Jones. Wah, Iya, gila tuh. karena kalau misalkan Baru pengen nanya tadi. orangnya Iya, lebih makanya. tinggi, itu akan beruntung untuk banget buat yang lebih tinggi. Bener sih, Gitu. lebih tinggi ya. Muay Thai yang lebih diuntungkan ya. Iya. Founder dari asosiasi kick striking. Iya, gue founder UCC namanya. Oh. Iya. Dan ini Asosiasinya baru dipakai di Beyond 6 kemarin ya? Apa 5 ya? Beyond 5 pertama, Beyond 5 ya. Kenapa sih? Gue bener nggak bisa berhenti geleng-geleng, sumpah soal Beyond lu the way you made Beyond sampai sekarang itu gua nggak ngerti gua. Tapi gue kan pelan-pelan, Bang. Coba tuh, kick striking tuh si Umar. Nah tuh. Coba Mau lihat? mau lihat. Baik. Tapi Selos memang passionate banget sama ini dan Iya. dalam gitu. Gua tuh Dia sampai ngikutin loh, Cok. Dia Nonton apa latihan oh, boxing, tuh. coy. Dalam dia. Apa yang lu play sih? Dia yang di play bukan yang ini coba. yang pas lagi Yang pas tandingnya. Iya, yang dia nyikut Jangan tuh. kemari. Introduction-nya Itu introduction-nya ngapain? Iya, ini fight recap sih, fight recap. Carilah, cari sendiri lah tuh ada tuh. Udah nggak usah lah, cari sendiri biarin. Iya, udah, udah, mager. udah, nggak usah. Es. Ada yang dia elbow 2 kali, dam. Nah, Nih. Oh, di Madness. Nih. jadi satu hal yang susah dari kick striking ini adalah elbow tanpa clinching. Jadi dia harus placement banget dari jauh. Iya. Nggak boleh gini. Soalnya biasa orang gitu dulu ya. Iya, biasanya gini dulu baru gini gitu. Akibat rules kick Jadi dia keker dari jauh terus dia Umar puter malah tuh. auto-clinch dan justru memilih mengeluarkan combo elbow sampai Frankie terputar-putar di Nah, itu pojokan. tuh. Serangan brutal akhirnya berhasil menjatuhkan Frankie 3 kali dalam satu ronde gitu yang ya. membuat Frankie terpaksa harus menelan kekalahan. Congratulations untuk Umar. Jadi makanya atas kemenangan elbow luar di biasanya. kick striking Dan ini Steve poinnya Strong tuh untuk Frankie tinggi juga karena sudah susah. memberikan pertarungan Des. yang luar biasa. Menurut kalian? Thank you, W admin broadcast. Tadi sampai mana ya? Ya, lu organisasi sendiri. Iya, sisi. Jadi serunya di kick striking dari apa? High pace. Oh, high Jadi dudut gitu terus. Padat-padat ya. Terus ada judgment round kalau seri. Seronde lagi. Oh, kayak bola tuh. Extra round. Extra time. Iya. Terus Menit ya. mulai dari match 3 kemarin, kenapa? Taunya dari mana? Dari abang baik. Open scoring. Poin kan? Poinnya dikasih tahu ronde ini siapa yang menang, ronde ini siapa yang menang gitu. Gitu. Dan kemarin sempat ribet Tapi tuh. sempat Corona ribet. Putra kemarin tuh. Jujur gitu. Gua Itu mau force nanya. major lah. Coba kira nanya apa tuh? Gue mau nanya, ini kan salah satu berarti bisa dibilang cabang olahraga baru. Iya. Betul. Terus di event Beyond ini kan. Iya. Dan kalau misalnya fight seperti ini kan menang kalah ditentukan oleh poin itu kan ditentukan berarti oleh orang, Iya. oleh juri. Iya. Nah, Orang mesti menentukan. ini cabang olahraga yang baru. Jurinya siapa, Los? Ada, udah certified gak sih, Los? Yo, Kasih tahu, Los. Yo, Jadi jadi Los sih si Gary ngentot. Kenapa Gary-nya tuh Gary, nanya? enggak tapi ini Ngentot si Gary nggak jelas. Nanya aja nanya. Jadi Taunya lari doang. Dia nggak tahu ya. Jadi, Dia nggak tahu ya. Gua mewakili UCC penonton. ini bikin workshop karena sebenarnya ini tuh bukan ya menurut gue ya. Ngentot si Kalau Gary. namanya rules tuh pasti berkembang seiring berjalannya waktu. Itu soalnya aduh.
kok. Tapi jujur nih komen sih gede banget sih. Kasih tahu, ya orang nggak tahu nih. Orang-orang bodoh kayak dia nggak tahu. Pertanyaan apa sih ngentot? Sayangnya lanjutin. Tai, pertanyaan apa? Gimana wasitnya? Cis dulu. Aman lah. Diem lu. Karena gue percaya sama lu. Yes. Orang ini bangsat. Biar salah jawab. Gue percaya sama Tahu. Lu tahu, dan lu. Jelas ngentot segeri ini. Bentar ya, teman-teman ya. Tahu ya. Lawas. Tapi Ini bocah-bocah gading desain dah. Dulu Kem. Ini bocah-bocah kelapa gading desain dah. Kelapa gading. Niko penengah. Ini yang kelapa gading keluar deh. Tahu. tapi dia kan juga kelapa gading. Lu kan juga orang kelapa gading. Iya. Makanya bisa. Oh bisa, Cok. Ini ngerokok. Gue nggak kuat anjing di sini. Gue kan cuma Nanya. nanya dan mewakilkan. Ini pasti udah nggak tahu juga. Karena dinilai dari orang olahraga baru. Ini olahraga baru gitu. Dan kita juga tidak ada yang menekuni olahraga di sini. Dan teman-teman di sini ada 1,3.000 orang yang mungkin juga nggak ada yang nggak tahu. Pengen tahu dong. Si Giri ngentor. Kasih tahu los. Giri yang salah ya? Giri lah. Coba, ini kan sama kayak tadi lu Giri nanya gua ya. salah. Kayak sama lu nanya gua. Ini kan ada ground rules, home rules-nya Iya. maraton ya. Kalau lu lihat perpecahan kayak gini, Gue sama Feby nangis. salah siapa? Tergantung lu jawabnya apa nih. Lu jawab gitu. dulu deh. Lu jawab dulu tapi Coba lu jawab dulu. Salah siapa menurut juri satu? Nggak ada sebenarnya bukan Giri. Enggak tahu. Gue nanya ke Celos nggak ke lu. Iya, lu jawaban Udah ya, biar jalan jawab ya teman-teman ya. Biar Lu jalan nggak jawab usah dulu ya. bikin kubu kontol. Ya, sudah, sejauh saya emosi, kita akan mendengar jawaban Anjing. Celos ya. Kita dengar jawaban Celos akan menjawab pertanyaan kalian. Ya. Ada wasit. Ya, jawab ya. Salah. Baju gitu lagi ya. Ada wasitnya. Pertanyaannya apa tadi ya? Tadi bagaimana caranya lu? Oh iya, sama gini. juri. Aturan baru. Jadi gini. Aturan baru, olahraga baru. wasit Peraturan profesional combat sport itu sebenarnya udah ada dasarnya. Oke. Poin itu didasarkan kepada pukulan bersih dan damage. Oke. Itu aja dulu. Jadi dengan rule set yang nggak boleh itu, kalau dia udah bisa Pukulan masuk. pukulan masuk yang legal, Ya. itu dapat poin. Udah sesimpel itu aja sih. Masih sama, Bet. Oke. Jadi ngedrill wasitnya itu lebih ke teknik-teknik apa aja yang nggak boleh, yang yang tidak terhitung sebagai poin. ya yang tidak terhitung sebagai poin, sama yang mestinya kapan dipisahin, kapan dihitung, gitu-gitu aja sih sebenarnya. Itu berarti kayak brief yang mesti dipelajarin oleh juri barunya. Iya, kurang lebih. Tapi gue jurinya sekarang udah internasional juga. Ada dari Indonesia, ada dari Australia, ada dari Malaysia. Oke. Berarti mereka juga mempelajari kan Mempelajari. aturan dari kick striking ini Iya. kan. Jadi ya, sorry lah. Iya, tapi ini kayak podcast, hostnya 9 ya. Iya. 8 deh. Ngelawan olahraga lu 9 orang mah nggak ada apa-apanya. Lu juga kan aslinya begitu. Kagak, gua mah diem. Tapi lu kenapa jadi Kecetit aja gara-gara. lu kecetit? Abis ini kita beresin ya. Hah? Gue bawa satu, Visio. bukan visio, ini namanya sport massage. Zack Black Massage. Zack Black Massage. Diapain los? Black Magic. Wih, main dong. Nah, Kita bisa loh main Black Magic. Main Black Magic. Kita jago loh. Black Magic. Ya. Beda. oh beda. Black Magic beneran ini. Wih beneran. Ditunjuk keluar paku gitu. Bukan. Itu ilmu hitam namanya. Itu black magic ilmu hitam. Black Magic ilmu hitam. Kan Black Magic. Iya. Bagian lo kalau kata orang Betawi mah. Ngomong dulu baru mikir dia. Tapi Los lu Lah iya ya. kecil dari Gue kecil Jakarta Timur. Jaktim. Duren Sawit gue BKT. Oh, anak lu. Gue bocah BKT. Boleh spill sekolah-sekolahnya? Dari Boleh. SD coba SD. Gue SD Strada. Oke, Strada. Iya. SMP Penabur. penabur di Cipinang. Cipinang. Oke. Iya. SMA. 81. Pinter lu ya. SD pernah bercipin SD. 81 favorit, Cok. Gue 81. Lu angkatan berapa, sorry? Penabur SD. 17. 9 99. 99 Lu angkat berapa? 96. Wah, Cipinang lu agit ya? Cipinang Agit SD apa tuh? 7 ya? 3. Gue pas gue kelas 1 lu kelas 3. Oh iya benar. SD 7 ya? Cipinang Enggak, gue Cipinang SD-nya Strada. SMP. Strada Yosudarso P5 ya? yang P5 di POM. ya? SMPK 5 ya? Cipinang ya? SMPK 5 Penabur. Penabur Lu kan? penabur ya? Penabur. Wah, keren iman ilmu Cipinang pelayanan. bukannya 7 ya? Mari saat Cipinang Semak 7. Semak 7 kan? Bener Iya, kan? SMP. Lengan baju sing-singkan, dengan karya terus berpacu membangun masa depan. Syabar. Ya udah. Oke.
segambar dan serupanya. Dan penciptanya. Oh gitu ya. Pendidikan agar maju. Gila, W penabur sih. Nabur. Buat teman-teman mau sekolah penabur nih. SMA 81 gua. Iya. Lu mana? SMA gua Halim, tapi SMP gua Pet lu. Oh lu Sky. Gua Ozon, enggak gua. Oh lu Ozon. Ozon gua. Ozon. Pet, Hah? Udah kesana. Ya udah ini pijit dulu kalau mau sparring Gak mah. apa-apa, sparring pijit-pijit entar gak apa. Ini sparring mana nih? Oke. Ini Ada tekniknya ya, Ger? Ada dong. Ini brand terbaik lihat. Indonesia. Glove ya. Oke. Glove 9 biji. Buat semua. Ya, Boleh buka ya? boleh. Punya glove? Yes, punya glove. Iya, punya sama semua los. Nah, boleh pilih ada merah ada biru. Merah deh. Mau biru. Nih. Asik. Dapat glove. Asik. Untuk kan warna merah biru. Guys. Dari Celos guys. Lu mau apa? Masih basah ya ini? Cuma 9. Cuma 9 lu punya gua aja ntar ya. Punya gua aja ntar ya. Ya, ntar lu punya gua aja we ya. Boleh, punya gua boleh. Belum. Sama satu orang dapat satu tote bag Airpo X Biol. Yeay, thank you Jawos. Itu apa lo? Baju Airpo X Biol nih gua pakai. Baju Timnas Indonesia Bion juga. Ini juga ada tingkat ketebalannya gini-gini ya? Itu 16 buat sparring. Gitu. Oh ini 16 tuh. Iya. Kenapa enggak ya? 11. Pecah-pecah nanti. Ini keren lu. Oh ini tuh. Keren. Oh. Orang kenceng itu. Ini sama aja. Tapi kalau belum 300.000. Andi, jangan pakai tangan. Gue cuma dapat helm. Jangan pakai tangan dong. Dia pukul pakai tangan beneran anjing. Untung lu kuat, Cok. Pukul kan Niko. Pukul Bang Niko pakai bogem anjing pecah dor ini. Enggak. Harus dibantu. Apa bisa. Ini nih, sini. Coach ganti baju dulu, Coach. Ini kuku panjang nggak boleh. Ganti baju. Kalau kan kuku panjang nggak boleh. Maaf. Karena Kayak gini jangan ya. Disarankan. Oh, ini nggak bisa main handphone dong. orang pas ngupil, jangan ngupil. Bisa main apa dong? Cem, masih basah Cem. Ya, ntar kepleset sih. Nah, terus biar kita bisa kayak lagi waiting. Nah, jadi kiper enak nih gini. Ini kameranya yang ini ya? Oh, nyalain. Ini beneran pertimbangan. Ini lokal paling bagus lah, oke. Anjing. Ini nih, Kam. Masih ada pakai. Kayak gini nanti lokalnya nanti bisa. Oh gua 5507 ya. Oh, lo juga lo. Gua kira ada Mas P hari ini. Ada. Jangan dipanggil. Kok lu nggak mau main? Ini nih. Tadinya gua hampir bawa yang ini buat ukur kencengnya pukulan. Power cube. Power cube. Tapi katanya lu nggak mau. Siapa? Lu. Tapi nggak apa, nggak usah. Pukul-pukulan aja. Tapi gue yakin kita hari ini latihan tinju. Ini ngaruh ke akurasi lu nanti main bola. Iya, matanya ditajam. Karena fokus. Karena fokus. Paul. Pas Steve.
Lu jago ya? Udah turun lu. Bisa timbang barang. Anjing lu, Niko 99 cok. Turun lu, gua berarti gua turun lu. Simu. Oh, gimana? Ini Oh, Irwan. naik sama aku naik, Cok. Pada belajar apa ini? Ini Ipan, kita lagi belajar boxing. Ini Ipan yang dua ya, yang lawan petinju. Tapi lu kalau sebelum ini dipijit dulu bentar. Ayo, Enggak apa bedanya, Los? Kalau dipijit belakang dulu. Oh dia. Cedera dia dikit. Oh, ada cedera. Ini biar tahu sport massage. Boleh. Orang. Mana? Kocek, mana kocek? Sabar lo ya. Sabar. Coach ini coach. Niko dia nggak tahu, gua Niko. Ini juga lu, full. Sebelum ini kita persiapkan dulu sambil nunggu viewersnya 300.000 ya. Biar mau enaknya aja anjay. Kameramen gua pukul apa? Kameramen gua pukulin anjing. Kena cuk. Kagak itu pelan bang, pelan. Mana Kojek? Ah, ini coach gua nih. Coach, Dia berantem yuk. Wah, latihan. Dia salah satu murid guru SMP gua. Guru SMP gua adalah orang yang bikin kurikulum sport massage di Asia.